Tapi saya sangat bersyukur kalau saya melihat jemaat itu betul-betul bagaikan lilin ini. Semangatnya terus terbakar, menyala sampai habis bagi juru selamatnya. Bertumbuh oleh kasih karunia dan dalam pengenalan. Pembacaan kedua, kita baca Ibrani pasal 5, 11 sampai 14. Mari kita baca Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Kita baca bersama-sama. Kita lihat di sini kalau Rasul Petrus menegaskan pentingnya pertumbuhan, maka penulis kitab Ibrani menyatakan kekecewaan karena jemaat tidak bertumbuh. Mari kita baca Ibrani 5, 11, 14 bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban. Lihat ini. Kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Saya lihat ada retret remaja cepat mendengar tetapi lambat bicara. Ya, listen tapi shut up kata dia gitu. Ayat 12, 1 ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari penyataan Allah. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. It's never too late. Let's repeat again. 1, 2, go. It's never too late. Tidak pernah terlalu terlambat. Tahun 2003 saya ke Yunani. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Yunani sangat menikmati ya. Gunung-gunungnya, lautnya yang biru. Nah saya tidak mau cerita soal laut yang biru. Karena Danau Toba lebih bagus lagi dari Yunani. Serius. Bapak Ibu jangan habiskan uang terlalu banyak ke luar negeri. Keliling Danau Toba saja. Saya berkata kepada mereka, kalau mau lihat seperti Yunani, pergi ke Silalahi. Nanti dari bukit-bukit persis Yunani. Kalau mau lihat seperti Honolulu, pergi ke Parapat. Kalau mau lihat seperti saya lupa namanya. Pergi ke Huta Ginjang, itu view-nya bagus sekali. Sound of Music apa itu? Austria ya. Nah, nanti pergi, ada banyak sisi. Nanti sisi Pulau Onta dan lain sebagainya. Jadi saya tidak mau cerita keindahan Yunani meskipun Yunani indah. Saya mau cerita satu kisah nyata yang sedih. Ari Onassis kita tahu adalah salah seorang paling kaya di bawah kolong langit. Kalau kita melihat kilang-kilang minyak, kapal-kapal raksasa, itu punyanya Ari Onassis. Dan waktu dia dalam masa jayanya, dia begitu optimis hidupnya, apalagi dia punya 2 anak. Satu Alexander Onassis dan satu Christina Onassis. Tapi tidak diduga anak lakinya jatuh dari pesawat. Ketika jatuh dari pesawat, dia jiwanya seperti melambung. Secepat-cepatnya diupayakan supaya anaknya dibawa ke rumah sakit terbaik. Secepat-cepatnya dia berusaha supaya dia segera melihat Alexander Onassis anaknya. Tetapi waktu dia tiba di rumah sakit, jawabannya, it's too late. Terlalu terlambat. Alexander tidak bisa ditolong. Dia meninggal dunia. Sejak itu hidupnya sakit-sakitan, semangat hidupnya hilang, sampai satu waktu dia diwawancara. Dalam satu wawancara menarik sekali, dia mengatakan, saya baru sadar uang adalah uang
kekayaan adalah kekayaan, nyawa adalah nyawa. Sehingga dia mengatakan sekiranya bisa saya tukarkan separuh seluruh harta saya untuk nyawa anak saya, maka saya siap memberikannya. Bahkan sekiranya harus semua, saya pun siap. Asal saya bisa miliki kembali nyawa anak saya. But it's too late. Anak saya sudah meninggal dunia. Dia katakan, tapi anak meninggal masih ada Kristina. Dia berkata, dia tidak membawa nama saya. Dia membawa nama suaminya. Akhirnya dia, Pak itu Ari Onassis pun sakit dan akhirnya meninggal dunia di usia kira-kira 75 tahun kalau nggak salah. Nah, tema kita ini bicara it's never too late. Oh ya, selama kita masih hidup tidak akan pernah terlambat. Kita masih hidup. Sekiranya Alexander masih hidup, dia tidak akan mendengar kalimat itu, it's too late. Tapi sudah meninggal. Kita masih hidup, maka tema ini tidak pernah terlalu terlambat untuk kita semua maju dalam Tuhan. Bertumbuh mengenal Tuhan. Bertumbuh melayani Tuhan. Seperti remaja pemuda tadi. Mereka udah cantik melayani Tuhan. Ganteng melayani Tuhan. Dalam hati saya bersyukurlah suaminya dan istrinya mereka ini nanti. Ya, bukan hanya cantik tapi melayani Tuhan kan. Bukan hanya ganteng melayani Tuhan kan. Seperti Pak Chandra lah kan. Ya, Hendra kan udah ganteng. Ya kan? Ngomong-ngomong gak tua-tua aku lihat. Ya. Padahal teman kita Amin Chung sudah lama pergi ya. Lama pergi, sudah di surga dia. Kita masih melayani di dunia ini. Kita bersyukur. Kita kenal Tuhan, kita bertumbuh dalam Tuhan, kita terus melayani Tuhan. Dan harus begitu. Sekiranya ada di antara kita merasa, aduh saya nggak bertumbuh, aduh saya nggak ikut melayani, saya nggak pernah di depan. Ketika tadi ada di depan, saya lihat ada beberapa kamera, saya kira divideokan itu. Ya memang kita bangga dong, anak kita melayani Tuhan divideokan dong. Coba anak kita berdosa, masa divideoin? Apa itu? Kalau bisa tutup mata, tidak, nggak mau lihat. Begitu kita. Tapi kalau anak kita melayani Tuhan, ya begitu ya adik-adik ya, yang melayani Tuhan ya, lihat ya, kurasa tambah umur papa mamamu minimal 7 menit hari ini. Ya, iya. Opa oma mungkin sekitar 3 menit melihat cucunya begitu. Pasti itu. Nah, mari kita bertumbuh. Mengapa kita harus bertumbuh? Mari kita lihat Ibrani tadi. Ibrani itu kecewa. Artinya Allah tidak suka melihat kita semua bantet, stunting, mandek, gak bertumbuh. Allah gak mau. Makanya tadi kita baca di sini ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan azas pokok. Ayat 11 dikatakan di sini. Tentang hal itu banyak yang harus dikatakan, sukar dijelaskan. Aduh, saya kehabisan kata-kata seolah-olah begitu. I have nothing to say about you. Why you are like that? Kamu kok gak bertumbuh? Kamu didoakan, kamu dibimbing, dibina. Tapi kamu begitu terus. Kira-kira begitu nih. Kamu lamban dalam hal mendengarkan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih yang ada di gereja ini, mari kita ingat. Mengapa kita harus bertumbuh? Kita langsung lihat. Tuhan sedih kalau kita macet. Apalagi mundur secara rohani. Sebaliknya, kalau kita maju melayani seperti tadi, Tuhan senang, orang tua senang, opa senang, oma senang, masyarakat senang. Yang sedih cuma satu, setan. Ya biarin aja dia sedih terus. Memang itu yang mau kita bikin kok. Makanya tadi Pak Pendeta saya berkata berapa kali mereka melayani seperti ini. Sekali 3 bulan Pak. Kalau bisa jangan sekali 3 bulan, sekali 3 minggu. Oh, lebih sering. Dapat giliran yang lain. Supaya maju terus. Oh iya, Tuhan senang. Sebaliknya kalau nggak bertumbuh Tuhan sedih. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus bertumbuh? Kalau kita bertumbuh, maka kita saat yang sama makin mengenal Tuhan
dan kehendaknya. Makanya tadi dikatakan di sini pasal 6, sebab itu marilah kita tinggalkan azas-azas pertama dari ajaran tentang Kristus, beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ya, maju terus, maju terus. Dengan kita maju terus, kita mengenal Tuhan. Dengan kita maju terus, kita mengenal kehendak Tuhan. Dengan kita mengenal kehendak Tuhan, kita suka melakukan kehendak Tuhan. Percayalah Bapak Ibu sekalian. Kalau mau hidupmu mengakhiri hidup ini dengan sangat bahagia, pastikan bahwa hidupmu hanya melakukan yang berkenan pada Tuhan. Oh ya. Wajah kita berseri-seri, sel-sel tubuh kita seolah-olah teriak. Ya, itu seharusnya engkau kerjakan. That is the reason why God creates you and God saves you. Supaya kamu bisa mengenal kehendaknya dan menyukakan hatinya. Itulah teladan Tuhan Yesus, bukan? Yesus adalah manusia sempurna, bukan? Ketika dia di dunia ini, Yohanes pasal 4, 34 dia berkata apa? Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu teladan sempurna kita Yesus. Jadi kalau kita mau betul-betul bahagia dalam hidup, mari kita berkata, makananku melakukan kehendak Yesus dan selesai. Tuhan mau saya melayani, siap. Tuhan mau saya berbisnis yang benar, siap. Tuhan mau saya belajar menjadi S1, S2, S3, dalam negeri, luar negeri, siap. Karena apa? I delight to do thy will, O Lord. Mazmur ya. Dulu di perkantas, Pak Hendra tahu tuh lagu itu dulu, sempat dapat itu. I delight to do thy will, O Lord. Itu diajar sama Cik Linda. Yang sekarang di Wolonggong ya. Cik Linda di Jayang. Kalau dia ngajarin buat saya, kan apalagi Cik Linda suaranya enak ya. Itu saya ngefans berat itu dulu itu. Jadi waktu saya bertobat baru-baru itu, saya dengar Keramat 725. Biarpun semua warnanya beda dengan warna saya. Ya. Satu-satunya Batak kan dulu saya di situ kan, Keramat 7 tuh. Jadi saya ketika saya tunjukin foto sama teman di UI, Pul, lu Hitachi. Apa Hitachi? Hitam tapi Cina. Oh ya sudah. Nah itu kita diajarin dulu. I delight to do thy will, O Lord. I delight to do thy will. And to walk with thee is not grievous unto me. For I delight to do thy will. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Wow. Itu seruan semua anak Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah memenuhi hati kita Bapak Ibu, pasti itu akan menjadi kalimat kita. Nah bertumbuh terus. Bertumbuh terus. Kalau kita bertumbuh secara positif, apa akibatnya? Kita kenal Tuhan, kita kenal kehendak Tuhan, kita suka melakukannya. Apa yang Tuhan mau dengan uangku? Layani Tuhan dengan uangmu. Apa yang Tuhan mau dengan IQ-ku? Layani Tuhan dengan IQ-mu. Iya. Orang berkata kalau IQ-nya rendah, sekolah pendeta. Kalau IQ-nya tinggi, insinyur, dokter. Nah orang tua saya bikin saya IQ tinggi, dibikin saya insinyur. Tapi kemudian saya jadi sekolah pendeta, salah dia. Salah dia. Saya nggak pernah kerja, 1 sen pun saya nggak pernah dapat dari insinyur metalurgi itu. Saya berkata, saya persembahkan Tuhan Yesus kepadamu. Saya bilang, apaan? Saya sekolahkan kamu jadi insinyur kok dikasih Tuhan Yesus. Oh iya, saya mau menjadi penginjil, saya menjadi pengkhotbah. Ah gila lah aku katanya, jangan gila. Kau harus normal, makin bahagia. Itu, puji Tuhan. Kita harus maju, kita harus bertumbuh, terus bertumbuh. Karena apa? Secara negatif, kalau kita bertumbuh, kalau kita maju, kita memiliki kekuatan melawan dosa dan godaan. Oh iya, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, susah atau gampang melawan godaan? Susah ya. Tadi kan saya puji Bapak sama Ibu ya. Bapak makin ganteng.
Terus langsung saya bilang, ibu makin muda juga. Gimana caranya? Saling mengasihi, saling sayang-sayangan. Coba, kalau bapak selingkuh, ibu selingkuh, berkelahi tiap hari. Gak bisa begini mudanya. Bisa wajah langsung umur 78. Bapak 90. Serius saya buka kacamata itu. Serius. Kalau hati kita senang, waduh. Coba 1, 2 ya. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati gembira, wajah berseri-seri. Betul nggak? Coba sekarang saling melihat. Berseri atau susah? Dan jangan lupa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melakukan dosa sekecil apapun, tidak mungkin berseri-seri. Wajah nggak bisa bohong. Hati juga nggak bisa bohong. Yang bisa bohong mulut. Iya. Tapi mulut berkata hati yang gembira, tapi wajahnya keriput. Karena nggak bisa bohong. Puji Tuhan. Kalau kita bertumbuh, makin maju. Bukan hanya secara positif kita bisa bagus. Secara negatif kita bisa melawan semua godaan. Oh iya. Bapak-bapak di Jakarta banyak godaan bukan? Ya. Bagaimana supaya makin hari makin mesra dengan ibu, istri dan suami. Maju terus. Maju. Melekat dengan Tuhan. Saya yakin makin kita melekat dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus membuat hati kita makin melekat dengan pasangan kita. Oh ya, kalau misalnya ada di sini Bapak Ibu yang lagi jauh ini dari pasangannya nih, misalnya lagi jauh jadi entah karena apa gitu ya, atau karena terlambat kasih uang, atau gimana jadi agak jauh, maka solusinya bagaimana? Dekatkan diri lagi kepada Tuhan. Ketika masing-masing dekat diri sama Tuhan, maka sama-sama bersatu di dalam Tuhan. Jadi kompak lagi. Saya udah perhatikan itu. Saya berkata kepada teman-teman saya waktu di Singapura saya membina pelaut. Ya, saya berkata kenapa kalian senang saya bina? Ya Pak, pokoknya kalau kami sama Bapak kami gak berdosa. Hah? Sama Tuhan Yesus dong. Jangan sama saya. Iya Pak. Kalau kita sama Bapak dibimbing terus, setelah selesai Bible study, kita ngobrol-ngobrol. Tapi ngobrolnya terus juga menguatkan iman kita. Kalau kita sudah ngantuk, kita tinggal tidur. Makanya kita nggak pernah izinkan Bapak pulang cepat-cepat. Katanya. Mereka, para pelaut cerita, curhat. Soalnya mereka uang di tangan, ribuan dolar begitu turun dari kapal. Mereka bilang, uang ribuan dolar di tangan, istri jauh, anak jauh. Kita kesepian, larinya kemana? Kita digoda sama si Lucifer, sama si Luciana. Tapi kalau kita maju dalam Tuhan, puji Tuhan, kita bisa melawan godaan. Suami makin sayang sama istri, istri makin sayang sama suami. Sehingga makin tua, kita makin kelihatan muda. Saya bilang makin kelihatan muda. Sebenarnya makin tua nggak mungkin dong makin muda ya. Mana mungkin ya makin tua ya makin tua dong. Tapi bisa kelihatan muda. Bapak saya lihat ya 10 tahun lalu Kak begini juga aku lihat. Ya Pak Hendra ya. Iya Kak begini juga. Pak Hendra juga kayaknya makin muda aku lihat. Ya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Iya, padahal sudah kepala berapa? 55, iya. Saya kira 85 juga bisa begini. Nih. Asal sayang-sayangan sama ibu sama anak, sama cucu, ya puji Tuhan. Kita harus maju terus.
supaya kita bisa melawan godaan. Remaja, ayo puji Tuhan. Maju terus ya. Maju terus. Melayani, musik. Karena apa? Tadi saya bilang sama Bapak ini, orang muda itu energinya banyak. Kalau energinya banyak tidak tersalurkan, nanti dipecahin piring di rumah. Karena banyak energinya. Tapi kalau energinya banyak disalurkan, salurkan main main olahraga positif. Apalagi dibawa kepada pelayanan rumah Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, bagaimana caranya supaya kita terus maju? Barangkali begitu. Caranya sederhana. Ikuti firman Tuhan. Bertumbuh katanya. Bertumbuh caranya gimana? Firman Tuhan. Ini dikatakan ini. Susu kuberikan kepadamu. Makan terus firman Tuhan. Mulanya kan begitu. Mulanya begitu. Ya. 1 Petrus 2 ayat 2. Mari kita baca. 1 Petrus 2 ayat 2. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 2. 1, 2, 3. Ya, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu murni. Puji Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Boleh? Remaja sekarang baca, yang tadi melayani aktif. Dan remaja lain. Roma 10, 17. Siap? 1, 2, 3, ya. Puji Tuhan. Tadi saya dengar juga doamu mantap banget itu. Dalam hati saya, bapaknya ini siapa ini? Iya, bapaknya siapa? Biasanya kalau anak bagus kan bapaknya didiknya bagus kan? Oh iya. Kalau anaknya bandel saya bilang, jangan-jangan kau bandel duluan. Nah iya. Ada anak teman saya dari luar negeri, nomor 1 katanya berhasilnya macet. Nomor 2 gagal total. Saya berkata, kok bisa? Jangan-jangan kamu, saya sih nggak tahu hidupnya, nggak menuduh saya bilang. Jangan-jangan kamu juga agak sedikit miring-miring, saya bilang begitu. Ya, jangan jawab saya, jawab Tuhan, saya bilang. Kalau kamu lurus, doamu lurus, anak-anakmu kau jaga dengan doamu. Doamu berkuasa. Oh iya. Tapi kalau bapak mama hidupnya udah dipegang setan, biar berdoa juga dia untuk anak-anaknya, nggak bisa, nggak ada kuasa. Itu dia. Jadi kalau saya lihat anak-anak saya agak sedikit miring-miring, langsung saya pikir, kenapa nih Tuhan? Apa doa saya udah nggak benar? Kadang-kadang begitu. Nah, jadi iman timbul, pendengaran akan firman. Saya dengar tadi doanya dia, mantap juga doanya. Tuhan, kami memuji Tuhan, bukan kami sekadar nyanyi. Kami memuji Tuhan karena Engkau luar biasa. Begitu kan? Bagus. Puji Tuhan. Tapi jangan kita aktif musik, aktif WL, aktif singers, aktif perlawatan. Tapi enggak menikmati firman, jangan. Saya melihat orang itu, ada orang yang giat. Tapi hubungannya dengan Tuhan, HPDT-nya enggak bagus. Harus. Itu pertama. Firman Tuhan, nikmati firman Tuhan. Bagaikan susu murni rohani. Itu dia. Nikmati doa. Kehidupan doa bukan sekedar formal. Tapi persekutuan yang intim. Bikin jam-jam doa. Jam-jam doa, ngerti ya jam doa maksud saya? Ya, bikin waktu-waktu doa khusus. Sediakan, saya mau bikin 1 jam, saya mau bikin 2 jam. Bahkan ada yang bikin doa dan puasa. Ini kami dulu itu di Perkantas itu wajib hukumnya, doa dan puasa. Doa dan puasa. Saya itu pertama kali puasa itu setengah mati itu. Karena kita di Batak, kayaknya gereja Batak susah doa dan puasa. Karena kita itu paling gak kuat tahan lapar. Jadi pertama kali doa dan puasa rasanya, Keramat 7 kayaknya plafonnya goyang-goyang gitu. Tapi mesti tahan kan gitu kan. Setelah bisa doa dan puasa, selanjutnya doa puasa. Apalagi Bapak Iman Santoso, dia berkata tiap minggu kita harus melatih diri puasa. Supaya kita disiplin, badan kita juga sehat dan seterusnya. Lalu kalau kita Bible Camp, bisa seharian berpuasa juga bukan? Mau makan juga gak ada nasi.
Ya udah latih aja sekalian. Puasa. Wah, kalau kita firman Tuhan, doa, puasa, tekun bersekutu. Tekun bersekutu. Kejar persekutuan. Orang kalau lapar dan haus akan firman Tuhan, begitu. Ada orang berkata sama saya, tahu nggak? Kalau Bapak yang khotbah, istri saya itu 2 kali kebaktian. Itu karena Bapak khotbahnya 2 kali. Coba kalau Bapak terima juga khotbah malam juga, ikut juga dia 3 kali gitu. Oh ya, begitu ya. Katanya dia lapar dan haus. Oh begitu. Memang begitu. Makan firman Tuhan. Makaroni, makanan rohani. Makin bagus. Makaroni, makanan rohani. Artinya apa? Kalau kita coba, kita kurang terlambat makan aja langsung protes, betul nggak? Nasi maksud saya. Atau noodle. Nah begitu juga kita dengan firman Tuhan. Kalau nggak makan firman Tuhan, kita langsung lapar. Wah, tolong doakan STT kita. Sudah 22 lulusannya. Ya, thank you Pak Hendra juga ikut bantu. Sudah 22. Dan bermisi kemana? Mentawai 2 orang. Papua 3 orang. Pulau Samosir sekarang 3 orang. Simalungun kita sebar kemana-mana. Dan saya bilang sama mereka, supaya kalian bisa dapat ijazah, kalian mesti lulus minimal 1000 ayat hafalan. Kalau nggak lulus kemana? Ya tunda dulu. Nggak dapat ijazah. Saya berkata sama mereka, 1000 kebanyakan nggak banyak Pak. Saya berkata, kami dulu mahasiswa, saya tingkat 3 mahasiswa, itu saya bina dulu Amin Chung itu ayat hafalan kita sudah 2000-an. Itu. Kita bukan sekolah pendeta, mahasiswa biasa. Tapi kita sudah dilatih. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik Allah dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rumah seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan diri tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertuklugus segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu mesti hafal itu. Kitab kita paling panjang apa? Apa kitab kita paling panjang? Mazmur. Dan kitab kita dimulai dengan apa? Berbahagialah orang yang tidak duduk, tidak berdiri, tidak berjalan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya merindukan dan mendoakan. Mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai orang tua, opa, oma, GKBJ Kelapa Gading. Diwarnai dengan melekat dengan firman Tuhan. Amin. Yang kedua, setelah melakukan itu jangan angin-anginan, jangan. Jangan sebentar lakukan besok ini. Kadang-kadang saya tanya, saat teduh siapa hari ini? Saya tanya, angkat tangan. Ada yang tidak angkat tangan. Saya berkata seminggu ini berapa kali bolong? 1 kali. Oke, puji Tuhan kalau hanya 1 kali. Terus ada yang angkat tangan. Berapa kali? Ada yang 5 kali bolong. Loh saya bilang 5 kali bolong seminggu. Itu bukan saat teduh itu. Itu terlanjur saat teduh itu. Karena apa? Banyakan bolongnya. Karena itu yang kedua. Setelah menyadari pentingnya pertumbuhan dengan firman, dengan doa, dengan persekutuan, seperti tadi muncul kalimat di sini, komitmen. Miliki komitmen yang sangat kuat. Saya harus maju dan maju terus. Saya harus bertumbuh dan bertumbuh terus. Saya sudah bersatu teduh, akan bersatu teduh terus. Saya sudah bersekutu terus. Dan bukan hanya itu. Komitmennya juga untuk melayani. Itu. Katanya di sini giliran sekali 3 bulan ya. Nanti cari gereja lain lagi. Melayani. Atau di persekutuan lain. Supaya komitmen maju terus. Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Komitmen untuk bertumbuh. Ngerti komitmen bertumbuh ya?
tekad, saya tidak mau begini, saya tidak mau bantet, saya tidak mau mundur. Saya mau maju. Maju dalam studi, maju dalam pelayanan, maju dalam apa? Maju semua, Tuhan mau kita maju. Tuhan punya kuasa yang dahsyat sama kita. Sekali lagi saya ulang. Sebenarnya kita semua sudah memiliki kuasa Tuhan yang sangat dahsyat. Efesus pasal 1 mengingatkan kita. Paulus berdoa supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Supaya kamu melihat pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kaya kemuliaan bagian yang disediakannya bagi orang percaya. Dan betapa hebat kuasanya. Kita coba, kita baca. Jadi kalau kita mengelola hidup kita dengan positif, saya sudah mengalami kekayaan Tuhan. Saya sudah mengalami kuasa Tuhan yang sangat dahsyat. Saya tidak perlu minder dengan hidup ini. Beda sekali nanti hasilnya. Efesus pasal 1. Ini doanya Rasul Paulus. Mari kita baca mulai dari ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3, Efesus 1, 16. 1 ya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu mengenal dia dengan benar, supaya ia menjadikan mata hatimu, perhatikan ya, bukan mata jasmani, mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, 2, yaitu apa? Betapa kayanya kemuliaan bagian. Nah, yang dikatakan di sini bagian atau warisan atau inheritance atau kleronomian itu, betapa kayanya kemuliaan warisan itu. Warisan itu sangat mulia, kemuliaannya sangat kaya. Jadi digabung kata ini. Betapa kaya kemuliaan bagian. Jadi kalau kita di dunia ini merasa kita miskin, ingat Allah sudah menyediakan kepada kita warisan yang sangat mahal. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. 19 sama-sama kita lihat lagi 1 ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Seperti apa kuasa itu? Sesuai dengan kekuatannya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan di antara orang mati. Apa artinya ini Bapak Ibu? Wah, saya nggak punya waktu menjelaskan ini. Tapi yang jelas dikatakan di sini, mata hati kita mesti terang supaya kita melihat kita memiliki kekayaan surgawi, tapi juga supaya kita melihat kita memiliki kekuatan surgawi. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Amin. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, rahasia kekristenan kita tiap hari mesti begini. Tuhan terima kasih Engkau sudah menyediakan kuasamu dalam diri saya. Mohon supaya saya mengalaminya tiap-tiap hari dalam hidup saya. Itu saja. Ibarat aliran listrik sudah ada, sambungkan, aktifkan. Komitmen supaya kita maju. Termasuk komitmen kita untuk melayani. Lalu apalagi yang mau kita lakukan? Supaya kita maju. Di satu pihak kita ada komitmen, di pihak lain apa? Ibrani tadi berkata, karena itu tinggalkan hal-hal kekanak-kanakan. Tinggalkan hal-hal yang membuatmu berdosa, hal-hal yang membuatmu suam, hal-hal yang membuatmu mundur. Tinggalkan itu. Dan majulah terus di dalam Tuhan. Lebih konkret lagi, bagaimana caranya? Berserah kepada Roh Kudus. Berserah kepada? Karena apa? Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Kalau kita mau maju terus, kalau kita mau menyala-nyala terus, tidak ada cara lain. Kita harus berserah kepada Roh Kudus. Tadi ada di pintu sana, orang berkata, gue dari sekolah minggu udah dengar Bapak ini khotbah, semangat terus katanya. Oh gitu ya, saya bilang. Di mana dengarnya? Di mana tadi katanya?
Oh, Saman Hudi ya, Saman Hudi. Oh iya, saya dulu di Saman Hudi khotbah, ada Pak Alan, Pak Gofur, saya bilang gitu. Sama Pak Hendra juga ya. Dan dia bilang, gua dari sekolah minggu. Katanya. Oh puji Tuhan. Dan tadi saya dikatakan, begini terus Bapak ini, semangat terus. Tapi saya harus berkata kepada Bapak Ibu, kalau ada pujian begitu langsung saya berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Karena apa? Buah daging adalah merosot. Tapi buah roh maju terus. It's never too late. Ya, kalau Aryonasis, it's too late. Karena sudah mati, sudah tidak ada. Tapi kita masih hidup. Mari maju terus. Ada kesaksian pendeta Billy Graham. Dia perkenalkan satu orang stafnya. Dia berkata, orang ini adalah orang yang sangat berdedikasi. Orang ini orang yang sangat giat. Orang ini orang sangat sungguh-sungguh. Dan orang ini sangat unik dibandingkan yang lain. Kalau orang lain mungkin tidur 8 jam, dia hanya tidur 4-5 jam. Setelah ditanya kenapa, karena dia merasa dia terlambat bertobat dan masuk jadi timnya Billy Graham. Maka dia berkata, saya ingin mengejar ketinggalan saya. Saya ingin menebus akan kegagalan saya. Dia memang terlambat, but it's not too late.